Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada saat ini, kita bisa bergabung, bisa bertemu, bisa walaupun tidak lewat langsung, tapi kita bisa tetap semangat kita tetap bisa bersama. Jadi di sini saya mewakili akuntansi syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ingin mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik semua. Terima kasih atas kepercayaannya bisa memilih prodi yang ada di FEBI. Semoga prodi ini walaupun masih baru dan ini angkatan pertama, bukan berarti di prodi akuntansi syariah itu nanti akan menjadi prodi yang mungkin kurang atau tidak maksimal, tetapi di sini kita yakin bahwa prodi ini ada, itu kita sudah mempersiapkannya dengan baik. Oke, selanjutnya bahwa kepada adik-adik semua bahwa di prodi akuntansi syariah ini di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu kita menjadi prodi yang baru, tapi kita juga memiliki moto yang sama, yaitu moto kita adalah visioner, integritas, profesionalitas, inovatif, dan responsif. Jadi kalau kita bicara dengan moto tersebut, sebenarnya intinya pada moto tersebut kita mengharapkan adik-adik semua yang mau bergabung di FEBI memiliki visi yang maju, memiliki integritas yang tinggi, dan juga memiliki jiwa profesionalitas, dan memiliki inovatif, dan juga sisi responsifnya terasa. Selanjutnya, bahwa di akuntansi syariah, walaupun kita disebut sebagai prodi baru, tapi jangan membuat adik-adik merasa kok masih baru. Tapi intinya bahwa kita itu sudah ada dasar hukumnya, bahwa kita membuka atau menerima adik-adik semua bergabung di Fakultas FEBI khususnya akuntansi syariah, itu kita sudah memiliki dasar SK Menteri Agama nomor 228 tahun 2020 dan tertanggal tanggal 9 Maret 2020. Jadi intinya bahwa adik-adik bergabung di akuntansi syariah secara legalitas hukum bahwa prodi tersebut sudah sah dan bisa berdiri. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan pertanyaan bagi adik-adik sekalian, kenapa saya harus memilih akuntansi syariah dan kenapa harus memilih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini kami ingin menguraikan atau memperkenalkan bahwa akuntansi syariah itu memiliki visi, yaitu unggul dalam keilmuan akuntansi di tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035. Nah, di sini visi itu sebenarnya mengandung makna bahwa kita ingin membawa adik-adik semua itu bisa bersaing di wilayah Asia Tenggara dengan durasi waktu sampai dengan 2035. Jadi kita memiliki target bahwa adik-adik bisa kita bawa bisa bersaing di wilayah Asia Tenggara. Nah, keunggulan keperbedaan kita akuntansi syariah dengan akuntansi yang lainnya adalah bahwa kita membawa adik-adik itu bukan hanya memahami konsep akuntansi secara konvensional, tapi juga memahami konsep akuntansi secara syariah, dan juga membawa adik-adik memiliki jiwa tanggung jawab sosial. Nah, inilah yang membedakan kenapa harus memilih di IAIN Kediri, khususnya di FEBI dan akuntansi syariah. Nah, dari visi tersebut, maka misi untuk bisa mensupport visi tersebut bisa tercapai, kita memiliki 4 misi. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang akuntansi syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang akuntansi syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama dalam bidang akuntansi syariah
dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keempat, yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi. Jadi dari visi yang terjabarkan ke dalam misi tersebut, asumsinya adalah pada prinsipnya itu ada beberapa poin yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, bahwa kita memiliki keberbedaan dengan prodi akuntansi yang lainnya, yaitu karena kita menekankan dalam konsep tanggung jawab sosial. Jadi intinya output yang akan adik-adik dapatkan pada saat nanti lulus bahwa bukan hanya memahami konsep akuntansi, tapi juga memiliki jiwa tanggung jawab sosial. Terus yang kedua, bahwa kita sudah menyiapkan proses belajar mengajar dengan berbagai basis teknologi informasi, baik itu untuk mensupport bagaimana kelanjutan atau keberlangsungan belajarnya adik-adik semua, tapi juga untuk mensupport bagaimana materi pembelajaran itu juga terkoneksi dengan teknologi informasi. Nah, selanjutnya adalah kalau adik-adik mungkin bertanya, kira-kira saya nanti lulus bisa jadi apa kalau saya mengambil akuntansi syariah? Sebenarnya pada saat kita mendirikan prodi akuntansi syariah, kita juga sudah melakukan suatu upaya survei kepada masyarakat, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap lulusan. Nah, dari survei tersebut menunjukkan bahwa banyak stakeholder itu membutuhkan tenaga di bidang accounting, tapi memiliki kemampuan dalam konsep memahami transaksi dalam konsep syariah, dan juga memiliki jiwa spiritual yang bagus. Maka di sini IAIN Kediri, khususnya FEBI dan akuntansi syariah hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, nanti lulusan dari akuntansi syariah bisa menduduki tempat-tempat seperti audit, atau dalam hal ini bisa berada di perencanaan dan pengelolaan keuangan syariah, juga bisa menjadi entrepreneur syariah. Karena apa? Karena di dalam kurikulum kita, di dalamnya itu juga mensupport adanya mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah audit, mata kuliah akuntansi, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi pemerintahan. Jadi intinya bahwa mata kuliah tersebut itu akan mensupport adik-adik nanti pada saat menjadi lulusan itu akan terjun di bidang apa. Nah, selanjutnya kalau itu kita bicara visi, misi maupun profil dari akuntansi syariah. Nah, sekarang saya menginjak ke bagian terakhir, yaitu mengenai proses belajar mengajar di akuntansi syariah. Jadi sebenarnya sama pada saat adik-adik menginjak dari SMA atau madrasah aliyah ke perguruan tinggi, itu yang membedakan adalah kalau di SMA itu pelajaran itu jadwal sekolah itu terjadwal dengan sendirinya, tetapi kalau di perkuliahan maka adik-adik akan ditawarkan berbagai kurikulum mata kuliah yang nanti adik-adik bisa memilih mata kuliah mana yang akan dipilih untuk ditempuh terlebih dahulu. Nah, di sini kalau di proses belajar mengajar di FEBI, yang pertama untuk akuntansi kita menawarkan ada 154 SKS. Dan dari 154 SKS itu ada di semester 1 dan 2 adik-adik masih kita pola dengan paket. Jadi intinya mata kuliah yang ditempuh itu adalah sama yang ditawarkan oleh kita. Nah, selanjutnya di semester 3 nanti mulai kompetisi dari adik-adik untuk bisa mengambil mata kuliah yang lebih banyak. Bila adik-adik nanti bisa mencapai IPK 3, lebih, maka bisa mengambil 24 SKS. Kalau di program jadwal atau di program kurikulumnya semester 3 itu tertera 22 SKS, maka adik bisa mengambil mata kuliah di atasnya. Kalau di semester ganjil ya ngambil di semester ganjil semester atasnya. Jadi semester 3 bisa mengambil mata kuliah di semester 5 dengan syarat bahwa mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah prasyarat. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan, apa tahu yang dimaksud dengan mata kuliah prasyarat? Jadi mata kuliah prasyarat itu mata kuliah yang boleh ditempuh bila mana mata kuliah tertentu itu sudah lulus. Jadi harus
sudah lulus terlebih dahulu baru boleh menempuh mata kuliah tersebut. Maka hati-hati dalam nanti melakukan pemrograman KHS ataupun KRS bila mana nanti menjumpai adanya mata kuliah prasyarat. Nah di sini nanti adik-adik jangan takut, nanti saya salah program gimana. Kita sudah mengevaluasi hal tersebut dengan kita hadirkan dosen wali. Jadi dosen wali di sini nanti adik-adik akan kita infokan bahwa siapa dosen walinya, dan di sini adik-adik berhak untuk menanyakan mengenai progres pembelajaran yang akan adik-adik jalani, baik nanti pemrograman mata kuliah ataupun permasalahan-permasalahan studi yang adik-adik akan alami selama proses belajar mengajar. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada dosen wali bila menemui permasalahan dalam konsep KHS, KRS ataupun permasalahan di perkuliahan. Terus selanjutnya adalah kita menginformasikan bahwa di akuntansi syariah kita menawarkan 2 konsentrasi pilihan. Jadi ada 2 konsentrasi pilihan dan di sini bisa ditempuh di semester 7. Jadi nanti di semester 7 pada saat pemrograman dari semester 6 berakhir ke semester 7, saya minta adik-adik nanti hati-hati. Kira-kira passion kalian atau adik-adik itu kira-kira di bidang yang mana? Apakah di bidang audit pemeriksaan akuntansi ataukah di bidang akuntansi keuangan? Sehingga di sini penekanan konsentrasi itu harus adik-adik pahami, kira-kira adik-adik itu lebih paham di bidang yang mana. Jadi kalau misalkan contoh yang lebih mudah dipahami, untuk audit itu kan pemeriksaan. Jadi di sini maka kalau dilihat dari kurikulumnya nanti kalian akan berkaitan dengan bagaimana meneliti sebuah transaksi itu ada kesalahan atau tidak dan penyajiannya sudah benar atau tidak. Maka di sini butuh ketelitian, kesabaran, dan selain itu juga pengetahuan di bidang akuntansi. Kira-kira apakah tipikal adik-adik itu di situ punya kesabaran, ketelitian dan sebagainya. Jadi kalau memang tipikalnya di situ ya ambil aja di audit atau pemeriksaan. Tapi kalau misalkan adik-adik itu merasa tidak concern bisa di bidang itu, bisa mengambil di bidang akuntansi keuangan, karena di sini akuntansi keuangan itu lebih fleksibel, di mana adik-adik itu bisa berperan dimanapun tempat kalian berada. Misalkan di perusahaan itu lebih concern di bidang akuntansi keuangan. Jadi di sini nanti pada saat semester 6 berakhir silahkan nanti berkonsultasi dengan dosen wali. Nanti dosen wali akan mengarahkan kira-kira adik-adik itu pantasnya berada di jurusan atau konsentrasi yang mana. Terus selain itu untuk menambah wawasan adik-adik, yaitu kita itu juga di kurikulum kita menawarkan adanya magang. Jadi intinya magang itu asumsinya adalah membawa adik-adik itu berbenturan dengan kondisi di luar. Jadi bukan hanya melulu menerima teori, tapi adik-adik juga bisa berperan aktif. Apa yang adik-adik dapatkan dari keilmuan adik-adik itu dibenturkan dengan permasalahan yang ada di dunia luar. Jadi di sini ada 3 magang yang kita tawarkan. Yang pertama magang atau praktek kewirausahaan. Yang kedua magang PPZ, praktikum zakat. Yang ketiga adalah praktek akuntan. Jadi di sini kenapa di akuntansi kok prakteknya tersebut? Nah, ini akan kita jawab. Jadi kenapa kewirausahaan? Karena asumsinya transaksi dalam akuntansi, pembelajaran dalam akuntansi itu pun juga berkaitan dengan usaha perusahaan. Jadi kalau nanti ada adik praktek kewirausahaan, begitu juga sama juga ada adik nanti praktek untuk melakukan pencatatan akuntansinya. Terus yang kedua PPZ itu adalah menumbuhkan jiwa tanggung jawab sosialnya. Sehingga karena penekanannya tadi sejak awal bahwa akuntansi kita keberbedaannya dengan yang lain adalah menumbuhkan jiwa tanggung jawab sosial, maka praktek zakat di sini asumsinya adalah membawa adik-adik itu bukan hanya memahami transaksi akuntansi, tapi juga menumbuhkan jiwa sosialnya. Terus yang ketiga, praktek akuntan itu lebih spesifik kepada keahlian akuntansi, pembelajaran akuntansi yang sudah adik-adik dapatkan, sehingga pada saat praktek di bidang akuntansi ini diharapkan bahwa adik-adik bisa menemukan masalah-masalah dalam bidang akuntansi yang bisa dijawab pada saat praktek.
Karena pada saat teori, saya yakin adik-adik tidak akan menemukan banyak masalah, tetapi pada saat praktek akan menemukan banyak masalah. Jadi itu gambaran sekilas mengenai yang akuntansi syariah yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Selamat bergabung, semoga pilihan yang adik-adik pilihkan terhadap prodi kami, yaitu akuntansi syariah, itu merupakan pilihan yang paling terbaik bagi adik-adik semua dari yang ada yang baik, dan itu menjadi pilihan yang intinya apapun yang sudah menjadi pilihan, jangan pernah adik-adik merasa sebenarnya ini bukan keinginan saya. Jadi intinya maksud saya adalah di closing statement ini adalah saya menginginkan kalau memang adik-adik sudah terpilih dan memilih jurusan ini dan diterima dan adik-adik sudah memutuskan untuk menjalaninya di akuntansi syariah, maka asumsinya bahwa jangan pernah berpikir bahwa jurusan yang kalian pilih ini keliru menurut kalian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan membawa keberkahan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.